ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita dan teman sekelas ada yang seagama, ada pula yang berbeda agama. Fikri beragama Islam. Fikri merayakan Hari Raya Idul Fitri. Fikri beribadah di masjid. Alex beragama Kristen. Alex merayakan Hari Natal. Alex beribadah di gereja. Ajeng beragama Hindu. Ajeng merayakan Hari Raya Nyepi. Ajeng beribadah di pura. Fikri, Alex, dan Ajeng saling menghormati. Mereka saling menyapa ketika bertemu. Perbedaan agama tidak membuat mereka bermusuhan. Oke. Nah, Miss mau tanya sama Fabrizio. Tadi Fitri agama apa ya? Mana? Islam. Islam. Kalau Alex? Kristen. Kristen. Kalau Ajeng? Hindu, Miss. Hindu. Fabrizio agama apa sayang? Kristen Protestan, Miss. Kristen ya. Jadi hari Natal tadi, hari Natal ya, hari raya besarnya ya. Jadi kemarin Natal itu, tahun lalu Natalnya merayakan di gereja atau di rumah, Fabrizio? Di rumah, Miss. Di rumah ya. Ada masa-masa mamanya, ada buat kue mamanya? Beli, Miss. Beli ya, oke. Sehat-sehat ya Fabrizio ya, oke. Miss mau tanya sama Jocelyn Otila. Jocelyn, tadi dikatakan si Fitri itu beragama Islam. Berarti Fitri itu beribadah di mana ya? Masjid. Di masjid. Kemudian hari raya agama Islam itu apa sayang? Idul Fitri. Idul Fitri. Oke, semua lihat di sebelah kiri ada kotak warna biru. Oke, Jocelyn baca nomor 1. 1. Apakah ada teman di kelas yang berbeda agama denganmu? Ya, adakah yang berbeda dengan Jocelyn agamanya? Ada. 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 Jocelyn agama apa? Kristen Katolik. Oh, Kristen juga. Bagaimana sikap Jocelyn terhadap teman kamu yang berbeda agama? Sorry. Berteman dengannya. Oh, berteman dengannya ya. Jadi nggak ada pilih-pilih ya. Kalau dia Muslim atau Buddha tetap ditemanin ya. Good job ya Jocelyn. Oke, sekarang lihat halaman 72. Silakan baca Jocelyn. Sampai di paragraf kedua. Baca dari judul sampai ke paragraf kedua ya sayang. Yuk. Kita dan teman Baca judul sekolah. sayang. Baca judul sayang. C. Manfaat keberagaman di sekolah. Kita dan teman sekolah punya perbedaan. Kita bisa berbeda agama atau berbeda kegemaran. Bisa juga berbeda suku bangsa. Perhatikan gambar berikut. Bayu, dan Edo berbeda suku bangsa. Mereka tetap kompak dalam bermain. Perbedaan suku bangsa tidak membuat mereka terpecah. Oke, kira-kira Jocelyn, kira-kira tadi kan dikatakan si Edo itu kulitnya hitam, ya kan? Coba lihat gambar di bawah itu. Nah, rambut Edo itu keriting atau lurus? Keriting. Keriting. Kira-kira si Edo ini suku apa ya? Kalau dia kulit hitam dan rambutnya keriting? Biasa kalau di Indonesia, kalau yang rambut keriting dan kulit hitam itu suku apa ya sayang? Ada yang tahu?
Ada yang tahu? Coba ketik. Oh, ada yang jawab Jawa. No ya. Orang Jawa itu ciri khasnya nggak berkulit hitam ya sayang. Iya, pinter. Pinter ya Fabrizio dan Cahaya. Iya, orang Papua ya. Jadi biasanya teman kita yang berkulit hitam dan rambutnya keriting itu suku Papua ya. Itu udah ciri khas banget sama mereka. Dan tubuh orang Papua itu tinggi-tinggi dan tegap. Jadi perempuannya juga tegap dan tinggi-tinggi. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka itu pemukiman tempat tinggalnya itu di daerah pegunungan. Jadi orang-orang Papua itu sering sekali berjalan. Nggak kayak kita. Kalau kita kan jalan sedikit, aduh mah capek. Ya kan? Makanya orang di Papua itu sehat-sehat karena mereka nggak pakai sepatu lagi. Pakai kaki aja, telanjang kaki gitu. Jadi bukan berarti kita itu harus seperti mereka. Yang kita boleh ambil dari sikap mereka yang bagus adalah mereka rajin jalan. Jalan tuh bagus loh nak. Jadi jalan itu juga seperti olahraga ya. Jadi kalau misalnya anaknya baru makan, jangan langsung bobo ya. Nanti perutnya buncit. Coba usahakan jalan sedikit atau siap makan langsung cuci piring. Jadi nasi yang tadi kita sudah makan itu nggak langsung tertumpuk di perut. Ya, dear? Oke, kita lanjut. Silakan baca selanjutnya. Miley. Good job Maura juga sama Jeremia ya. Felisa juga ya sayang. Miley baca. Perbedaan memberi kita pelajaran, kita belajar menghormati teman. Kita juga belajar bekerja sama dengan teman. Perbedaan suku bangsa membuat kita belajar kebiasaan daerah lain. Pelajaran itu berguna ketika kita dewasa. Kita akan menjadi bagian dari masyarakat. Perbedaan di masyarakat lebih banyak lagi. Sejak dini kita belajar menghormati dan bekerja sama dengan orang lain, walaupun mereka berbeda dengan kita. Oke, coba lihat di sebelah kiri ada kotak. Silakan baca nomor 1, Miley. 1. Pernahkah kamu bertukar cerita tentang kebiasaan daerahmu dengan teman? Oke, Miss mau tanya ya. Miley itu daerahnya asalnya dari mana, sayang? Medan. No, Medan itu bukan daerah ya, nak. Suku kamu apa? Tionghoa. Tionghoa. Biasanya kalau orang Tionghoa itu apa adat-adatnya? Biasanya ngapain aja? Kalau Imlek lah, kalau Imlek. Ngapain aja tuh? Misalnya ciri khasnya itu makan besar ya kan sebelum Imlek. Ya enggak, makan besar enggak? Ya kan? Ah, ada adat yang lain misalnya selain itu apa? Bagi-bagi angpau, misal seperti itu. Nah, pernah cerita enggak cerita tentang yang begitu sama teman-temannya? Halo Miley, bisa dijawab Miss-nya? Pernah cerita sama teman? Enggak ya? Oh, oke. Kita gantian sama teman yang lain ya. Ada yang pernah cerita enggak sama teman-temannya tentang kebiasaan daerah kamu? Ada? Coba Miss tanya sama si Jeremia ya. Oke, coba si Jeremia. Enggak pernah? Oke, kalau enggak pernah kita gantian. Ada yang pernah cerita? Pernah nggak cerita gini misalnya? Ih, semalam aku itu dikasih sama opung loh, karena aku itu
minta maaf, minta izin pada saat Natal, misalnya seperti itu, atau tahun baru misalnya. Gak pernah cerita begitu? No. Jadi anak-anak cerita apa aja dong sama teman-temannya. Atau misalnya seperti orang Muslim misalnya ya, waktu Idul Fitri. Semua kan sujud ya sama yang dari kecil ke yang tua kan, minta maaf, sungkeman, kemudian ini ya, ini jajannya ya, kan dikasih amplop kan, isinya duit kan, ya kan Syifa? Nah misalnya seperti itu ciri khasnya, seperti itu. Atau misalnya, kemarin kami itu ciri khasnya itu kalau orang daerah-daerah kisaran tuh masaknya misalnya masak wajik misalnya begitu, atau masak lemang. Nah, misalnya kalau orang Manado gimana? Kalau orang Manado kayak si Jeremia, apa ciri khasnya biasanya? Kalau Miss orang Batak, ciri khasnya apa ya? Oh, kami itu misalnya kalau ada orang yang menikah, ya kan? Yang menikah, dimasakin yang namanya ikan mas, begitu. Itu ciri khasnya. Ya kan? Kemudian ciri khas orang Batak apa lagi? Dimasukkan ke dalam kayak tudung-tudung, di dalamnya ada beras, baru ditaruh ke kepala, misalnya seperti itu. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Jadi apa manfaatnya? Apa kegunaan yang kita dapat kalau misalnya kita tahu teman kita itu punya kebiasaan yang lain. Nah, pertama, kita punya ilmu yang baru. Kemudian kita punya pembendaharaan kata yang lain, misalnya seperti itu. Kemudian kita lebih banyak mengenal perbedaan dari teman-teman yang lain ya. Jadi harus banyak kita bertanya. Ya nak, jangan hanya diam-diam aja, ataupun misalnya sampai di sekolah, taunya begini, aku benci kali sama dia lah. Gak boleh gitu ya nak, ya. Jadi ceritanya ganti. Ya, ceritanya ganti. Jangan lagi bilang, aku benci kali sama dia, semalam aku gak dikasih permen. Nah, jangan lagi gitu ceritanya, tapi ceritanya yang lain. Kemarin kalian Imlek ngapain teman-teman? Cerita dong, misalnya seperti itu, ya kan? Atau misalnya cerita yang lain. Kemarin teman-teman Natal masak apa aja di rumah? Jadi banyak kita bertanya ya sayang ya. Oke, kita lihat dulu slideshow ya berikut ini ya. Oke, silahkan baca siapa ini? Banyak banget yang raise hand. Tunggu ya. Miss pilih ya. Yang jarang ya sayangnya. Yang jarang sekali. Kalau yang udah sering kita boleh ganti ya nak. Yang udah sering membaca atau yang udah sering raise hand, kita kasih kesempatan sama temannya yang belum pernah. Oke? Jadi ini masih loading ya nak. Wait ya. Wait ya dear, belum nampak? Ada yang udah nampak slideshow-nya? Anyone? Oke, ada yang chat miss-nya. Wait ya. Ini miss perbaiki dulu nih. Aduh, kurang rapi ya sayang. Yuk, silakan baca sih. Valerie, tadi Valerie yang bilang, Miss saya belum pernah. Oke, coba ya Valerie ya, baca dari judul. Silakan sayang. Valerie, open your audio. Klik yang di layar kamu sayang. Silakan baca. Sikap terhadap keberagaman di sekolah. Kita telah belajar tentang manfaat keberagaman di sekolah. No, lihat slideshow-nya sayang. Valerie dengar Miss-nya enggak? Lihat yang di layar. Lihat yang di layar, baca yang di layar sayang. Manfaat keberagaman di lingkungan sekolah. Kita keberagaman di sekolah. Valerie dengar dulu Miss-nya. Valerie lihat layar
layarnya. Udah keluar belum? Yang di layarnya. Udah? Udah. Baca yang di layar ya. Silakan baca. Pengertian manfaat. Pengertian manfaat keberagaman di lingkungan sekolah. Ada yang udah lihat? Ada yang udah lihat di layarnya slideshow, Miss? PPT Miss sudah nampak belum? Coba thumbs up, sayang. Valerie belum nampak ya? Di layar handphone belum ada. Ya udah baca, sayang. Baca ya. Jangan baca bukunya, baca yang di layar. Pengertian manfaat yang berarti kegunaan yang bersifat positif. Pengertian keberagaman adalah beraneka jenis macam-macam. Oke, thank you ya. Kita gantian. Silakan baca gantian kita ya, sayangnya. Wait ya. Waduh, susah. Silakan baca Alvaro. Alvaro silakan baca, klik di layarnya, Nak. Alvaro Pradipta Melian, baca. Yes, Miss. Baca, Nak. Manfaat keberagaman sekolah. 1. Menghormati teman. 2. Belajar adat daerah lain. 3. Menjadikan pribadi yang lebih baik saat dewasa kelak. 4. Lebih mudah berbaur dan adaptasi. 5. Menambah ilmu tentang daerah atau suku lain. Baik, terima kasih ya. Lanjut, silakan baca Jasmine Chow. Jasmine Chow. Wait. Oh, susah sekali ini. Mana ini? Wait ya. Nggak nampak kursor miss-nya. Silakan. Blok nomor 1. Pertanyaan. Mengapa kita perlu menghargai dan menghormati teman yang berbeda dengan diri kita? Yuk, silakan jawab, sayang. Kenapa ya? Kenapa kita perlu menghormati? Menghargai teman. Agar atau karena? Kira-kira Jasmine menghargai atau menghormati teman yang berbeda enggak dengan
Jasmine? Misalnya dari suku atau bangsanya atau agamanya. Jadi contoh menghargai itu misalnya kita itu mengucapkan selamat Idul Fitri atau kita mengucapkan selamat Natal, misal seperti itu ya. Pernah sayang? Jasmine, can you hear me? Pernah sama Suli. Pernah ya? Ya. Kenapa Jasmine mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri? Kenapa kira-kira, Nak? Menghargai teman. Menghargai teman. Iya. Supaya? Supaya teman senang. Iya, oke, good job ya. Thank you ya, Mam. Jadi supaya, kenapa kita perlu menghargai? Pertama sekali, kita perlu menghargai agar timbulnya kedamaian dan ketenangan sesama umat beragama. Yang kedua, supaya menambah yang namanya atau menjalin silaturahmi. Yang ketiga, supaya teman kita makin banyak, ya kan? Siapa di sini suka punya teman banyak? Ada? Ada yang suka punya teman banyak? Suka ya? Ada yang suka punya musuh? No? No ya? No ya? Iya. Jadi lebih sedih kalau kita itu punya satu musuh daripada kita punya 1000 teman. Ya kan? Usahakan kita selalu punya teman yang banyak, gak ada musuh, ya kan sayangnya? Oke, kita ganti dengan teman yang lain. Silakan jawab nomor 2. Ada, wait ya, masih loading dia sayangnya. Kita gantian, ada Gisel. Gisel silakan jawab nomor 2. Nanti baru gantian Raymond ya. Yuk Gisel, jawab nomor 2 sayang. Keberagaman apa saja yang kamu temukan pada teman di sekolah kamu? Ya, apa aja yang kamu temukan? Ada nak? Gisel kira-kira suku apa? Pasti kan berbeda sama teman kan? Apa yang pertama berbeda sekali sama teman-temannya? Yuk, apa aja yang kamu temukan? Gisel? Keberagaman, Miss. Iya, keberagaman berarti kan bermacam-macam kan? Apa aja yang perbedaan antara kamu dengan teman kamu sayang? Kuku. Apa nak? Kuku. Kuku? Missnya nggak jelas dengar suaranya loh. Semuanya lah. Sinyalnya tadi kurang baik ya nak, jadi langsung terout miss-nya, oke? Kita ulang lagi ya. Jadi keberagaman apa yang kira-kira anaknya jumpai di sekolah? Keberagaman apa yang kamu jumpai di sekolah? Ada? Silakan coba yang jawab si Jeremia, yuk. Apa aja yang kamu temukan, Jeremy? Open your audio. Yes, Miss. Ya, apa aja, nak? Pertanyaannya apa, Miss? Pertanyaannya, keberagaman apa yang kamu jumpai di sekolah? Keberagamannya adalah Tadi apa arti keberagaman?
Bermacam-macam kan? Apa aja yang kamu lihat yang berbeda dengan kamu pada saat di sekolah sama teman-temannya? Iya, Suku, Miss. good job ya. Iya. Bagus Felisa. Suku, jenis kelamin, agama. Iya, seperti itu jawabannya ya Jeremia. Oke, karakteristik juga boleh. Sifat-sifat juga boleh ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Sifat. Ada nomor 3 di sini. Silakan jawab. Nomor 3. Ada yang kan ya? Miss pilih ya sayangnya. Si Raimon, yuk jawab Raimon nomor 3. Open ya radio nak. Silakan baca. Raimon. Ya. Baca. Apakah Jangan tiduran nak, duduk yang rapi. Kalau begitu jadi ngantuk. kamu tetap beda suku dan kamu dengan kamu mengapa? Yuk silakan dijawab. Silakan dijawab. Halo. Karena Ada yang bisa bantu Raimonnya? Apakah kamu tetap kompak dengan teman yang berbeda suku dengan kamu? Kenapa? Yuk, berikan alasannya. Ada yang bisa bantu? Ada yang mau memberikan silakan chat miss-nya ya. Raimon bisa dijawab? enggak, Miss. Enggak ya, oke. Oke, ada si Clara, nanti baru Hani ya. Yuk Clara. Silakan jawab Clara. Silakan jawab, Nak. Tetap kompak, Miss. Iya, kenapa? Apakah kamu tetap kompak Walaupun beda dengan suku, teman tetap kompak. Saling menghormati. Iya. dengan kamu mengapa? Iya. Oke. Bagus, pinter-pinter anak 2B ini ya. Ya. Kenapa kita tetap harus kompak sama temannya? Masih nggak kasih dari Wait ya, miss-nya ter-out lagi ya. Miss-nya nggak dengar anak-anaknya loh. Halo, can you hear me? Anybody can hear me? Kak Sinta, tinggal Kak my way-nya. Tinggal my way-nya. Di rumah, desa Kak.
kurang ada yang lain lagi. Missnya Aku lagi. karena waktu kita sudah tinggal 1 menit kurang lagi, kita tutup pembelajaran hari ini. Kita sambung lagi minggu depan ya. Thank you for today.